pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial dari Jagat Hukum Indonesia. Wah, terpental. Karena ini cukup menggelegar hari ini. Bintang tamunya, Bro. Kenapa? Menggelegar? Ini kita Bukan tergeletak? ini kita jauh-jauh. Enggak, dari sini juga. Enggak jauh deket. Jangan suka hiperbola, Bapak. Karena itu yang menjadi penariknya. Penarik minatnya. Penarik, bukan pendorong. Pendorong, bukan. Oh, ya. Jadi bintang tamu kita pada episode kali ini adalah Ani. Apa kabar Ani? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Jadi Ani merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih di Jayapura itu nih ya. Betul. Dulu lulus tahun berapa nih? 2018. 2018. Oh, berarti sama dengan teman saya ini. Iya. Dia juga 2018 ya? 2018. Tapi sebelum Masehi kamu kan? Sebelum Masehi. Jadi dia senior kamu ini ya, di dunia hukum. Dia 2018 tapi sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Karena saya terlihat Seangkatan sama Fir'aun berarti. Fir'aun yang mana nih? Kebetulan saya membantu Fir'aun bangun piramid, Pak. Oh. Dan saat ini Ani juga sudah bekerja nih ya Betul, Pak. di Pupuk Sriwijaya Palembang di Departemen Corporate Legal. Corporate Legal. Ya, jadi memang pendidikan formal di bidang hukumnya inline dengan pekerjaan saat ini di dunia hukum juga bagian legal. Bapak kayaknya udah kenal dengan dia. Kita sudah sempat berbicara banyak. Waduh. Jadi ini nggak usah lagi acara ini ya? Karena ini Bapak udah berbicara banyak. Cerita ini harus kita bagikan ke teman-teman Wah. agar bisa menjadi cerita yang inspirasi. Ya, karena itu jangan lupa Like, Nah, subscribe, dan jangan lupa komen. nah itu. Karena kemarin saya lihat komennya itu menarik sekali Betul di sekali. video-video ini. Nanti ini bro, nanti kalau komenan yang menarik nanti bisa kita bacakan nanti. Di mana? Dibacakan di Mungkin mana? bisa di episode HWR selanjutnya. Yang berikutnya. Berikut. Ya. Kita pengen tahu ini ya. Dulu apa ya latar belakang atau kenapa kamu akhirnya memutuskan memilih untuk menempuh studi Fakultas Hukum kemarin tuh di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih ya. Dulu apa latar belakangnya kalau kita boleh tahu? Dulu itu, Pak, sebenarnya saya mau dokter hewan. Oh, Dokter hewan di Surabaya. Waktu itu kan ada program pemerintah beasiswa ya, Pak. Nah, aku mau tuh maksudnya coba karena di kabupaten aku tuh belum ada dokter hewan. Sampaikanlah ke orang tua, ternyata bapak tidak setuju. Oh, orang tua kurang setuju. Kurang setuju dan fakultas hukum itu pilihan dari bapak saya. Oh, jadi orang tua khususnya bapaknya mendorong lebih baik ngambil studi Fakultas Hukum. Karena orang tua kan berpikir ke depan, oh nanti anak saya kalau setelah lulus sarjana hukum nanti dia akan kesini. Contohnya bapak tuh selalu bilang kalau sarjana hukum kamu mendaftar pekerjaan dimanapun akan diterima. Iya, ada peluangnya. Dan di tempat saya masih jarang kan, Pak, sarjana hukum. Terus yang ada di pikiran saya, waduh, bakal hafalin banyak pasal. Enggak, tapi kamunya sendiri waktu itu memang tertarik atau gimana ya? Sama sekali nggak tertarik, Pak. Iya, karena lebih tertarik ke dokter hewan. Terus gimana? Nah, terus habis itu saya pribadi kan rasa, loh kenapa sih ini kan saya yang jalanin kuliah ini. Oh, ada apa? Perasaan anak muda gitu ya? Anak muda merontar. Terus dari situ saya tunjukkan kalau marah kan, Pak. Jadi saya nggak mengurus itu, pendaftaran udah dibuka kan di UNCEN, Universitas Cendrawasih. Udah dibuka, terus kakak nanya, gimana? Kamu maunya yang mana? Saya maunya dokter hewan, tetap kekeh dokter hewan. Sudah ikutin apa ini kemauan bapak saja. Jadi ada jalur undangan juga dari UNCEN ke setiap sekolah SMA. Jadi jalur undangan itu pasti salah satu akan tembus katanya.
Jadi saya pilih waktu itu Pak ilmu ekonomi sama ilmu hukum. Tapi ilmu hukumnya saya tulis di bagian awal. Jadi tembus saya di tembus. Oh, dia sistemnya memang ini ya, kayak peringkat ya. Ya, diambil pertama kali biasanya. Padahal saya sudah menghindari tuh, siapa tahu ke ilmu ekonomi kan Pak. Tapi ternyata ilmu hukum. Tapi justru akhirnya malah harus diterima dan berkuliah di Fakultas Hukum. Diterima malahan itu loh Pak. Jadi aneh juga. Jadi kakak yang ngurus dari pendaftaran sampai bayar semua tuh kakak. Karena saya kan tidak juga kayak gitu. Pas mulai kuliah loh, kok enak ini. Maksudnya pelajaran mata kuliahnya kok terkait orang-orang di lingkungan di tempat ini tinggal. Oh jadi kalau ini tuh ternyata melanggar ini, ada norma-norma hukum. Semakin tertarik kayak macam, Pak beliin kitab ini ke KUH Perdata dong, kayak gitu mulai minta peraturan hukumnya, minta. Jadi Bapak bilang, apa yang ini, apa Bapak harus belikan? Kasih tahu saja buku-buku apa. Disupport sekali. Jadi saya bilang, tapi harganya mahal. Kalau di Papua kan mahal-mahal kan Pak. KUH Perdata, jadi saya beli itu yang satu paket. Oh, setelah mengikuti perkuliahannya, artinya pas semester 1 itu ya, justru kamu seneng. Semester 1 menarik sekali belajar dasar-dasar ilmu hukum. Baru terbuka semua gitu ya. Ternyata hukum itu nggak seribet dan serumit yang dipikirin. Iya. Bapak dulu begitu juga kejadiannya? Saya enggak. Saya kalau semester 1 tuh sama kayak Ani. Senang-senang kuliah. Enggak, kan tadinya Bapak mau masukin ini juga kan? Saya waktu itu studi lain. Saya waktu itu tertarik banget dengan kebidanan. Jadi bidan. Bapak cucok deh kayaknya. Iya, jangan gitu dong Pak. Ketularan. Saya jadi mau cerita juga masa lalu saya ini. Oh, seperti itu cerita. Sangat ini ya unik juga ini. Benar. Oh, nah, apalagi yang bikin kamu senang ketika perkuliahan atau dimulainya studi di Fakultas Hukum itu? Dosen-dosennya pintar-pintar. Dosen orang itu. Kamu jadi semakin karena pengajarnya bagus, istilahnya cocok itu, jadi kamu juga semakin tertarik, Semangat lagi. Jadi nggak pernah saya absen di kuliah itu. Saya juga nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Jadi nggak pernah masuk? Iya betul. Saya nggak pernah absen. Jadi masuk keluar. Ntar Pak, Bapak kayaknya perlu diperiksa di kupingnya. Ini pendengarannya agak salah ini kayaknya. Kamu itu orientasinya pengen jadi apa, Bu? Lepas dari selesai pendidikan hukum dulu? Dulu tuh pengen sekali jadi pengacara. Pas ikutin mata kuliah, saya kayaknya harus pengacara nih. Advokat. Karena kan banyak ada kasus-kasus juga kan di sana, di tempat saya Pak. Kayak kasus pencurian tuh mereka nggak tahu hukumnya tuh apa ini. Maksudnya kalau saya jadi advokat kan bisa buat kayak konsultan jasa. Sekaligus mungkin memberikan advokasi kan, bantuan hukum. Oh, jadi Ani gimana nih? Itu saat ini masih menjadi profesi impian atau ada perubahan-perubahan ini? Kan sekarang soalnya udah kerja kan ya di korporasi ya. Sebenarnya pengen sih Pak lagi kumpulin niat dulu karena kan aku pernah ngedengar pelatihannya rumit. Bapak kan udah advokat Pak, ya kan? Iya. Apa aja tuh Pak yang harus ditempuh? Iya. Pendidikan ini, PKPA ya, PKPA, pendidikan khusus profesi advokat kan ya. Habis itu? Tes dulu Pak, tes ujian. Oh, ujian advokat ya. Advokatnya. Habis itu? Selesai, baru mengurus berkas-berkasnya. Bekas magang? Ya, magang perlu magang. Iya. Perlu magang juga. Memang ada ada step-stepnya ya untuk betul. akhirnya kemudian diambil Sumpah, sumpah. baru terakhir diambil sumpah. Dan itu diambil sumpahnya di pengadilan tinggi. Apa negeri? Tinggi ya. Dengan bekal kamu studi Fakultas Hukum dan kebetulan memang saat ini juga bekerja walaupun di korporasi, cuman yang membidangi hukum ya kan. Nah, bagaimana itu pengaruhnya apa yang telah kamu pelajari waktu kuliah dengan yang saat ini kamu kerjakan pada saat bekerja? Kalau yang kuliah kan lebih ke konsentrasi pidana ya Pak. Oh, dulu Pidana saya kan. pidana. Iya, pidana. skripsinya itu ya. Iya. Pas saya bekerja di korporasi di Pusri, lebih ke perdata ini kayaknya, karena mereview kontrak,
buat legal opinion semua itu. Cuman ternyata nggak jauh beda kalau belajar hukum itu, mau pidana kah, perdata kah, atau acara pidana semuanya masuk. Bisa. Cuman kan senior di kantor bilang nggak apa-apa, semua belajar. Kalau sarjana hukum, kemudian bekerja di sektor korporasi ya, di PT atau mungkin BUMN, BUMD. Nah itu yang dikerjain apa sih sehari-harinya? Kalau kamu apa boleh cerita? Kalau saya sehari-harinya mereview kontrak, Pak. Kontrak, ya. Bikin kontrak ya? Bikin kontrak. Kadang ada yang kontraknya udah jadi, tinggal review ulang. Betul, ngoreksi apa klausul ini udah masih efisien atau enggak. Terus habis itu kajian hukum, saya buat kajian hukum. Oh jadi memang kalau kita sarjana hukum, kemudian berprofesi di korporasi, ya kurang lebih akan menghandle hal-hal yang seperti Ani ceritakan tadi ya, kontrak, kajian hukum. Jadi benar mengambil kutipan Ani tadi, Bro. Oh, yang mana? Bahwa hidup ini harus mengikuti perintah dari orang tua. Oh, Doa dari orang tua itu apa? Ridho orang Ridho tua orang itu tua. harus yang jadi priority Prioritasnya ya, pertama itu orang tua. supaya berkah. Karena kan di awal tadi Ani sempat menolak. Iya, Tapi kan iya. dengan dukungan dan doa dari orang tua, Terutama bapaknya Bapak tadi yang selalu mensupport sistem support itu. ya, Betul. support system. Jadilah Ani seperti sekarang. Oh iya. Iya. Jadi Bapak kayaknya untuk soal hal seperti ini sangat ini sekali Pak ya, Saya- concern sekali Bapak. Saya sangat concern sekali. Kebetulan Bapak kaseto ya, bukan? Kita pengen tahu juga nih, menurut pandangan kamu ya, sarjana hukum ini gimana prospeknya, baik itu saat ini maupun ke masa depannya? Iya. Jadi kalau menurut saya ya Pak, kalau belajar di sarjana fakultas hukum itu sangat bermanfaat sekali untuk ke depan. Contoh, kalau mau melamar pekerjaan tuh kan bisa ya, di bank juga bisa kan sarjana hukum Pak. Masuk bank bisa, korporasi juga bisa. Jadi sangat inline dengan ini apa kebutuhan yang disediakan oleh ini pemerintah kan. Lapangan pekerjaan tersedia. Kalau sarjana hukum tuh nggak usah ragu bakal diterima dimanapun. Wow. Sarjana hukum, serius. Karena saya mengalaminya sendiri sih. Ani ini pernah mengikuti kegiatan dari Kementerian Pemuda Pemuda dan Olahraga ya, Kemenpora, mewakili Kabupaten Kerom untuk melakukan berlayar dengan KRI Makassar Angkatan Laut dari Jakarta sampai ke Labuan Bajo, Pulau Komodo ya, pada tahun 2013. Sekarang Coba cerita. 2013. Sekarang itu kan 2000 berapa ya? 2024. Pulau Komodo udah bagus kan. Kalau saya perginya ke sana tuh yang pas pembukaan Pulau Komodo pertama oleh Presiden, masih Pak SBY ya, masih SBY. Kalau boleh cerita, bagaimana bisa sampai terpilih atau ditunjuk mengikuti event itu atau festival itu? Pertamanya tuh kan saya ikut seleksi Paskibraka. Oh, Paskibra. Ya, tingkat nasional sama provinsi. Berdua sama teman. Tapi yang tembus ke nasional tuh teman. Dia cowok berarti? Cowok. Karena saya sepasang yang Iya, cowok. Saya dapatnya yang di provinsi. Setelah itu kan yang cowok ini ada liburan tuh ke luar negeri kan, kalau nasional, tingkat nasional. Dia Paskibra tadi. Iya, betul Pak. Terus ternyata dari Kemenpora yang Kabupaten Kerom ini, Dispora Kerom ini bilang, jangan kecil hati, nanti kamu juga akan liburan. Ternyata liburannya ini Pak, Labuan Bajo, Pulau Komodo. Ditunjuk untuk mengikuti kegiatan Kemenpora. Iya. Jadi kamu berlayar selama berapa lama itu? 1 bulan di kapal Angkatan Laut. Iya. Kalau boleh tahu, apa aja kegiatan yang dilakukan dari pelayaran itu ya? Di dalam kapal tuh kita ada kegiatan kayak menampilkan tari-tarian dari setiap daerah. Jadi saya tuh perginya bersama 33 provinsi. Dulu kan 33 atau 32 ya. Jadi banyak Pak, dari Sabang sampai Merauke tuh. Jadi banyak teman dari Aceh ada, dari pokoknya semuanya banyak deh. Terus apa yang kamu rasakan dari mengikuti itu? Apa yang menurut kamu kesan kamu? Iya, paling berkesan. Tambah banyak teman, terus ternyata Indonesia tuh luas.
Kita masuk ke segmen trivia quiz. Trivia quiz ini adalah quiz berupa pertanyaan. Jadi pertanyaan ini Dengan kuis dangdut beda, Pak? beda. Kuis dangdut. Beda ya? Apaan lu? Beda. Jadi trivia quiz ini adalah nanti Ani akan memilih dua opsi Oke, jawaban. memilih antara saya dan dia. Jangan dong, nanti yang punyanya marah, Pak. Siap nih ya? Siapa? Nih pertanyaan pertama nih. Kamu lebih memilih pergi ke perpustakaan atau pergi ke museum? Museum. Oh, senang ke museum. Kenapa nih? Kalau ke museum tuh kan bisa lihat peninggalan-peninggalan bersejarah ya Pak. Kalau perpustakaan tuh baca buku ngantuk. Jadi kamu lebih senang ke museum ya? Wah, berarti kamu nanti bisa bertemu dengan dia nih. Hah? Kenapa? Dia peninggalan nih juga. Peninggalannya apa, Pak? Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ya? Prasasti. Wah, lebih senang ke museum. Kalau boleh tahu, pernah ke museum apa? Kalau di Jayapura ada museumnya. Museumnya dulu tuh Museum Waena. Oh, Waena, Museum Waena. Di situ semuanya ada Pak. Mulai dari kapak batu, rumah adat, semuanya ada di situ. Kamu lebih memilih untuk melakukan hiking. Hiking tuh lintas alam ya, kayak naik gunung gitu. Jadi lebih seneng atau lebih memilih hiking apa jogging? Enggak dua. Berarti Ani tipe mageran mungkin, Bro. Oh, jadi Kalau jogging kan capek Pak. hiking lebih capek. Dulunya suka jogging sih, cuman untuk sekarang ini udah Oh, enggak gitu lagi. nggak terlalu suka jogging. Oh, jadi kalau suruh memilih mungkin lebih condong jogging lah ya. Jogging. Kalau hiking. Jogging kecil-kecil kan bisa. Oh, parah dia. Oh, dia nggak milih dua-duanya. Dia lebih suka mager kayak di rumah kayak Bro. Kalau Bapak lebih senang hiking apa jogging? Saya lebih suka hiking Oh, kenapa? karena saya suka mendaki. Wah, pantesan Pak, tebel ini kan, daki semua ini. Makanya mandi Pak, Bapak kapan ada air nggak mandi, giliran air habis, pengen nyari-nyari air mau pura-pura mandi, padahal sengaja itu, modus aja kan. Mendingan dengerin musik atau dengerin podcast? Dengerin musik. Oh, musik. Kalau boleh tahu apa lagu-lagu yang biasa kamu dengerin kalau di waktu senggang? Lagu Andika Pak. Andika mana? Kangen band. Oh, kangen band. Rupanya Ani ini seorang fans kangen Kangen band. band. Istilahnya apa ya kalau fansnya Kangen band. Iya, pengagumnya kangen band tuh. Doi. Oh, jadi kamu ini seorang doi. Iya doi. Lebih milih kurang tidur atau kebanyakan tidur, kelamaan tidur? Nah, Kayaknya kurang tidur. Kalau kebanyakan tidur suka ini pening. Kalau bangun migrain karena kebanyakan tidur. Pernah itu Pak. iya, jadi mendingan kurang tidur. Walaupun kita kan kurang tidur capek ya, Capek biasanya. pusing kan. Aduh, tenaga kita habis. Iya. Ujung-ujungnya masih tidur juga kan, Bro. Jadi misalkan kamu bisa melakukan perjalanan melintasi waktu nih, ya. Kamu lebih memilih melakukan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan? Ke masa lalu. Oh, ke masa lalu. Kenapa? Karena dekat dengan orang tua Pak. Bisa kumpul ya masa-masa kecil. Lebih momen-momen ke keluarga orang tua itu kan jarang. Oh, kalau Bapak Saya makan ke masa depan. lebih suka ke masa depan. Bapak kalau Bapak masa depan nanti gimana? Karena saya Bapak kan nggak punya masa depan. Mendingan ke masa lalu Pak. Bapak mengubah ini aja hasil daripada pertandingan antara Juventus lawan Inter. Bapak kan kemarin kalah lagi Juve kan? ya, kemarin kalah lagi, Pak. Makanya biar Scudetto terus, jangan Inter yang Scudetto. Insya Allah. Insya Allah. Kamu lebih suka makanan yang manis atau asin? Dua-dua sih, tapi lebih condong ke yang manis. Kamu lebih senang belanja ke toko atau belanja online? Online. Toko itu menghabiskan waktu Pak. Nanti mau beli yang ini dari rumah, pas sampai toko, malah lain yang dipilih. Lebih senang online. Online. Oh, iya.
Bapak juga ya, online juga? Saya sangat suka sekali belanja online. Waduh. Bapak waktu itu ngasih saya hadiah, saya udah seneng aja. Tau-tau COD. Saya yang bayar jadi ya. Bapak jangan begitu dong. Viva Justicia pemirsa, AHWR Legal Info kali ini bersama saya Ahmad Jafar Hasibuan. Info pilihan pekan ini, dalam praktek pengurusan hak atas tanah dikenal istilah PPJB. Mau tahu definisi dan penerapannya? Simak penjelasan narasumber kami berikut ini. PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli, dan itu merupakan perjanjian pendahuluan. Perjanjian pendahuluan yang mana sebagai awal untuk dibuatnya akte jual beli. Nah, PPJB ini biasanya ada dua, PPJB lunas dengan PPJB tidak lunas. Untuk PPJB tidak lunas itu nanti yang diatur dalam klausulnya, di dalam aktenya itu bisa tentang harganya, tentang cara pembayarannya, dan penyerahan atas objek hak atas tanah dan bangunannya. Mengenai PPJB PPJB lunasnya biasanya dibuat oleh karena adanya pajak-pajak yang belum dibayarkan oleh para pihak. Nah, PPJB tidak lunas dan PPJB lunas ini biasanya dilakukan para pihak sebelum dilakukannya penandatanganan akte jual beli. Nah, untuk itu PPJB juga diatur yang paling baru dan aturan di Permen ATR BPN itu perihal PPJB yang harus didaftarkan di BPN, dan PPJB itu sendiri harus hadir semua pihak, harus hadir di hadapan notaris untuk menandatangani PPJB itu sendiri. Dan sebelum dilakukannya PPJB, para pihak harus menyerahkan sertifikat hak miliknya di hadapan notaris untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Demikian AHWR Legal Info, sampai jumpa dan kita kembali ke acara utama AHWR Talk Show. Selamat menyaksikan. Baik, kita kembali lagi bersama bintang tamu spesial kita, Ani. Kita pengen tahu nih, kamu punya hobi apa nih di waktu-waktu senggang kamu? Kalau di waktu senggang itu kan di hari libur Sabtu Minggu, saya lebih ke memasak Pak, memasak makanan khas Papua. Apa nama masakannya itu? Papeda kuah kuning. Jadi tepungnya saya beli. Habis itu bahannya saya cari ikan segar yang ikan tongkol di pasar. Iya. Habis itu saya buat kuah kuning seperti kuah pindang gitu. Itu emang udah kamu kuasai cara memasak itu dari dulu atau baru-baru belakangan ini aja? Kalau masak papeda itu kan mudah ya buatnya Pak. Jadi itu dari SMP pernah lihat mama buat. Jadi rekam bisa. Oh, itu bahan utamanya terutama tepung itu ya. Kemudian kan dia kayak apa sih? Kayak gel gitu ya? Kayak apa sih? lem ya, kayak lem. Itu apa yang membuat dia jadi kayak begitu ya? Dibikin apa? Dimasak? Itu air panas Pak, air panas mendidih. Setelah kita encerkan, tepung tuh jangan terlalu encer, setengah kental kan. Terus air panas mendidih kita masukin, udah jadi. Oh, dia akan membentuk seperti itu ya? Iya, mengental. Terus kalau film, kamu hobi nonton film nggak? Nah, film apa yang kamu seneng? Action apa? Kalau aku yang komedi Pak. Kita memang harus sering nonton film komedi. Betul. Bro. Kayak Bapak contoh misalkan. Bapak ini kan suka permasalahan hidupnya sangat banyak kan? Sangat berat sekali. Bapak harus nonton film komedi. Pasti. Bapak udah nonton belum? Belum. Jangan banyak nonton berita melulu. Itu komedi juga, Bro. Tadi sudah tentang makanan. Kemudian soal film. Iya. Sekarang kita masuk soal musik. Masuk mana nih? Filmnya nggak ada. Sekarang kita tanya Ani tentang musik. Oh iya, boleh. Kalau boleh tahu, penyanyi favorit? Oh, penyanyi atau favorit. grup band favorit Ani apa? Kangen Band.
Kangen band Andika Maesa. Seneng banget sama Kangen Band ya. Kangen deh. Fansnya. Berarti kamu nih udah apa ya istilahnya tuh? Tapi kok muka bapak kayak gitu? Muka saya salah kayaknya. Maklum, kemarin beli second ini. Enggak, artinya kamu tuh udah apa ya? Maksudnya fans garis keras tuh Iya, apa betul. istilahnya apa ya? Kalau udah fanatik Fanatik ya? banget. Tapi Fanatik banget. bener nggak ada band lain atau penyanyi lain yang kamu gemari gitu ya? Dengar atau apa maksudnya lagu-lagu mereka suka sih Pak, cuman lebih ke Andika punya. Oh, Kangen Band tapi khusus Andika. Andikanya aja, Spesifiknya vokalisnya. Oh. Kalau boleh tahu, seneng banget sama Kangen Band, kemudian apa vokalisnya Andika ini sejak kapan ya? SMP Pak, SMP. SMP. Lagunya yang viral-viral itu kan. SMP udah terinfluence ya dengan musik-musiknya tuh. Dan tidak nyangka bisa ketemu dia di sini. Oh, pernah ketemu. Di Palembang. Nah, di Palembang. Di dalam event apa itu Iya. ketemunya? Di Jakabaring waktu itu pertama. Apa konser atau Konser. ada fans? Konser, Pak. Kangen Band atau Andikanya aja? Andikanya aja solo. Sebagai solois ya. Iya, iya, iya. Bapak tahu lagu-lagunya Kangen Band atau Andika? Tahu. Coba nyanyikan 2 album. Waduh, banyak banget. Inilah dia quote to remember dari Ani. Enjoy your day, nikmati, jalani dan syukuri karena beda hari, beda cerita. Woi. Sangat ini sekali ya. Yang sangat menginspirasi. Memang sangat apa namanya? Optimis, Optimis. penuh dengan optimisme. Jadi prinsip hidup kamu itu setiap harinya kamu harus menikmati dan enjoy ya. Karena masing-masing hari akan ada cerita yang berbeda-beda, Beda-beda betul sekali. yang seru. Wah, Bapak harus mengikuti ini, quote ini bener ini. Sepertinya saya sangat terinspirasi sekali Masa? untuk menjalani hidup ke depannya. Bapak emang udah pasrah? Ini sudah kamu apa namanya filosofi atau moto ini sudah kamu pegang sejak kapan nih? Sudah kamu apa menganut seperti ini? Sejak dari yang masuk bangku kuliah Fakultas Hukum itu kan harus jalani, nikmati prosesnya. Karena awal tadi Karena awalnya kan udah nggak minat sekali. ternyata setelah dijalani, wah ceritanya lebih seru ya lagi ya. Lebih seru. Terus setelah dapat pekerjaan di luar Papua, gimana nih harus enjoy, nikmatilah kayak gitu. Oh, jadi ada eskalasi kehidupannya Betul Ani sekali. ya. Sehingga dia mendorong Ani punya filosofi hidup yang bagus seperti ini. Terus sekali. Apa namanya? Enjoy your Enjoy your day. Nikmati, jalani dan syukuri. Betul gak salah ya? Teman-teman jangan lupa komen-komennya. Terus yang mau ngasih pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Dan jangan lupa Iya. like dan subscribe. Jangan lupa subscribe-nya. Kita ucapkan terima kasih banyak nih sama Ani. Kasih Ani. Sama Ani. Sukses terus, tetap semangat. Tadi apa namanya quote-nya oke banget. Oke banget. Sangat memotivasi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang sama spesialnya dengan Ani. Betul sekali. Sampai jumpa.